Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita sedang uji normalitas juga uji homogenitas varians. Ibu akan share screen. Ya, ini dia uji normalitas. Uji normalitas ini sebetulnya uji yang paling dasar dalam statistika parametrik. Jadi, jika data yang kita olah itu tidak berdistribusi normal, maka statistika parametrik tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, kita gunakan statistika non-parametrik atau analisis non-parametrik ya. Nah, kalau kita mau menggunakan uji parametrik yang biasa, yang sebenarnya untuk sektor pertanian itu lebih tepatnya adalah uji parametrik ya. Makanya di dalam RPS Ananda ada uji normalitas dan juga uji homogenitas varians. Karena untuk misalkan kita bereksperimen di lapangan atau misalkan ada penelitian yang real itu biasanya tidak yang bukan sebar kuesioner ya. Kalau sebar kuesioner bisa jadi itu masuk ke non parametrik. Nah, kalau untuk yang penelitian berupa eksperimen kayak gitu di lahan di kebun percobaan dan lain sebagainya itu biasanya adalah statistika parametrik. Sehingga asumsi normalitas ini wajib dipenuhi. Nah, apa itu uji normalitas? Uji normalitas ini suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tersebar secara normal gitu atau tidak gitu ya. Nah, distribusi normal ini distribusi simetris dengan modus min dan median berada di satu titik atau di pusat datanya gitu ya. Dan distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng seperti di gambar ini ya. Anda semua. Nah, jadi kalau kita plotkan datanya akan berbentuk di dalam dalam histogram maka bentuknya akan seperti ini. Itu ciri-ciri kalau kita mau mendeteksi data itu normal atau tidak. Nah, kita bisa pakai histogram. Rasanya sudah pernah Ibu jelaskan ya di pertemuan kedua ya. Nah, distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dengan alasan yang pertama, banyak variabel dependen umumnya diasumsikan berdistribusi secara normal dalam populasi. Artinya, kita sering berasumsi bahwa jika kita mendapatkan sebuah populasi pengamatan atau eksperimen atau observasi, distribusi yang dihasilkan akan sangat mirip dengan distribusi normal. Dan jika kita dapat mengasumsikan bahwa variabel setidaknya mendekati distribusi normal, maka teknik ini mungkin kita buat pakai estimasi ya tentang nilai-nilai variabel itu. Dan yang ketiga, menguji normalitas data sering disertakan dalam suatu analisis statistika inferensif, tadi yang seperti Ibu sebutkan, inferensif, parametrik itu ini ya. Inferensif ini lebih ke arahannya ke uji hipotesis. Jadi statistik sendiri kan ada statistik deskriptif, ada statistik inferensif. Yang deskriptif ini cukup dengan berupa grafik, diagram, tabel gitu ya. Sedangkan yang inferensif itu ada pengujian, kemudian ada beberapa prosedurnya, kemudian pada akhirnya adalah apakah kita tolak hipotesisnya atau kita terima dan penarikan kesimpulan. Nah, asumsi dari uji hipotesis ini jika jika tadi ya dia bersifat parametrik ujinya, normalitas itu wajib ya. Jadi data itu harus normal. Kalau datanya tidak normal, tidak boleh menggunakan uji parametrik itu. Dan tidak boleh juga dipaksakan. Maksudnya ternyata datanya tidak normal terus kita paksakan pakai uji parametrik. Ya nggak boleh, salah itu ya secara prosedur. Nah, biasanya untuk hipotesisnya sendiri bisa Anda perhatikan di sini. H0 itu sampel berdistribusi normal. Jadi misalnya kita ambil sampel sawit ya di suatu kebun sawit misalkan gitu ya. Terus kita ambil beberapa titik sampel di kebun sawit tersebut. Nah, itu kita mau lihat apanya yang mau kita ukur tergantung ya variabelnya apa nih yang mau kita ukur apakah tingkat kesuburan, apakah produktivitasnya atau pemupukannya dan lain sebagainya. Dan H1 sampel data berdistribusi tidak normal.
Nah, jika tidak normal ya nggak apa-apa, berarti dia pakai non parametrik nih. Tapi biasanya jika tidak normal, bisa solusi lain adalah kita kita tambah sampelnya atau kita ganti tempat penelitian kayak gitu ya. Biasanya sih dengan menambah sampel ya, menambah sampel akan berubah itu distribusi datanya, solusinya. Kalau kita memang mau pakai uji yang parametrik. Oke, ini akan Ibu jelaskan bagaimana kita menguji normalitas suatu data menggunakan Lilly Force namanya. Oh ya, sebelumnya Nanda ada kuliah jam berapa? Halo, Ananda. Jam 9 kami Zoom sama Bu Uli, Bu. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 sekarang Oh, bentar lagi ya. Oke, kita cepat aja. Oke, di sini Lily Force ini H0-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan kriteria uji, jika Lily Force hitung atau L hitung itu kurang dari L tabel, maka terima H0. Jika L hitungnya lebih dari L tabel, maka tolak H0. Dan langkah-langkah pengujian normalitasnya, data pengamatan X1, X2, X3 sampai Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3 sampai Zn dengan menggunakan rumus Xi min X bar per S. Dengan X bar dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku. Dan untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang FZI sama dengan peluang Z kurang dari ZI. Jadi coba lihat rumus ini, Xi min X bar per S ini, mungkin Anda sedikit familiar, mirip-mirip dengan rumus Z-score yang kemarin sudah kita pelajari ya. Langkah berikutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z atau sama dengan ZJ jika proporsi ZI sorry. Jika proporsi ini dinyatakan oleh Z keluar aja deh. Maklum mata ibu udah mulai rabun. Nah, ZI ya. Dengan jika proporsi ini dinyatakan oleh SZI, maka SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Zn yang kurang dari sama dengan ZI per N. Kemudian kita hitung selisih eh, FZI min SZI, kemudian kita tentukan harga mutlaknya. Kemudian ambil harga yang paling besar atau nilai yang paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. Misalkan harga tersebut adalah L0. Dan untuk menerima atau menolak hipotesis H0 dilakukan dengan cara bandingkan L0 ini dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel untuk taraf nyata yang dipilih. Dan contoh pengujian normalitas data dengan uji Lilly Force ini, di sini ada data hasil belajar matematika siswa dengan H0-nya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Di sini ada datanya, XI itu eh, berupa hasil belajar matematika. Nah, kemudian ZI-nya dihitung pakai rumus tadi ya. Kemudian juga FZI, SZI dihitung selisihnya dimutlakan. Jadi tidak ada nilai negatif ya di kolom terakhir. Bisa Anda perhatikan. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya. X bar sama dengan sigma XI per N. Diperolehlah 70,43 dengan simpangan baku atau standar deviasi SD atau S sama dengan 7,95. Dan dari kolom terakhir diperolehlah L0 0,0188 dengan N-nya 30, taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05, dan dari tabel nilai kritis L untuk uji Lilly Force didapat L sama dengan 0,161. Nanti Ibu share ya tabel Lilly Force-nya. Yang mana nilai tabel ini lebih besar dari L0 yang 0,0188 ini. Sehingga kita menerima H0 dengan kesimpulan populasinya sampel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya bisa juga kita lihat menguji distribusi normal ini pakai uji Kolmogorov-Smirnov, itu bisa pakai SPSS, bisa pakai Excel juga, Excel yang data analisis, kemudian bisa pakai JASP juga ya. Ini ada langkah-langkahnya bisa Anda baca nanti. Nah, kemudian ada lagi yang namanya uji Levin. Uji Levin ini juga bisa pakai SPSS, tapi ini manualnya akan Ibu jelaskan. Sebentar.
Nah, jadi selain uji normalitas, ada yang namanya uji homogenitas varians. Apa sih uji homogenitas varians itu? Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih, data kita normal, alhamdulillah ya. Maksudnya ternyata bisa nih dilanjutkan menggunakan uji-uji statistik yang parametrik nih, yang lebih kuat. Uji statistika parametrik ini kan lebih kuat daripada yang analisis yang non parametrik tentunya. Lebih terpercaya dan dapat di apa namanya? Lebih bisa digunakan gitu hasilnya itu bisa dia lebih diyakini orang gitu ya. Misalnya kita meneliti sesuatu kita ambil kesimpulan dengan prosedur uji parametrik itu hasil penelitian kita akan kuat dan lebih dipercaya oleh eh, komunitas kita pada saat kita misalnya kita seminarkan, kita publikasikan gitu ya, dibandingkan dengan uji non parametrik yang mana datanya tadi tidak normal ya. Nah, sedangkan asumsi kedua setelah normalitas ini adalah uji homogenitas. Nah, itu tadi syarat dari eh, sampel yang kita ambil itu Ananda, kita nggak boleh ambil yang heterogen. Jadi misalkan nih, kalau misalkan dia heterogen itu beda lagi nanti masuk lagi ke non parametrik ada solusinya juga sih gitu. Contohnya misal dia pakai hutan yang benar-benar hutan yang belum terjamah manusia, ya itu sudah pasti kan apa namanya populasi tanaman atau jenis-jenis yang ada di situ, apa namanya spesies yang ada di situ juga itu sudah pasti heterogen. Nah, yang seperti itu biasanya tidak bisa menggunakan yang eh, parametrik juga. Nanti ada solusinya di situ dia pakainya uji yang atau analisis yang non parametrik. Nah, di sini kalau misalnya kita petak sawah atau kebun itu kan cenderungnya homogen ya. Sebenarnya ini cenderung hasilnya itu pasti homogen gitu. Langka ya yang tidak homogen gitu. Apalagi kalau memang diambil dari suatu misalnya kayak kebunnya tuh cuman kebun karet, karet semuanya. Terus habis itu sawit-sawit semuanya itu otomatis cenderung homogen sebenarnya, tapi sebagai penguat tetap dilakukan yang namanya uji Levin atau uji homogenitas. Dengan rumus, nah ini dia rumusnya. Ini kuadratnya di ini ya, dihilangkan nih. Ntar. Karena sudah pakai akar kan, nah, gitu. Oke, langkah-langkah uji homogenitas varians ini, yang pertama kita mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx sama dengan akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali N min 1. Dan juga SY, ini kan simpangan baku maksudnya rumus yang kemarin lah ya. Sama seperti yang X tadi, masukkan di rumus. Kemudian kita hitung mana yang lebih besar nih, SX atau SY. Maka yang besar itu ditaruh di atas sebagai pembilang dan yang kecil ditaruh di bawah sebagai penyebut. Untuk menghitung statistik F-nya ya. Nah, kemudian F ini F hitung berarti ya. Kita bandingkan dengan tabel F. Nanti Ibu share lagi tabel F. Jadi tabel F dengan tabel Lilliefors tadi ya. Nah, pada distribusi F ini, bagaimana kita mengambil kesimpulannya? Nah, untuk varians terbesar adalah DK pembilang N-1. Untuk varians terkecil, DK penyebutnya N-1. Ini bukan varians ya, simpangan baku, sorry. Apakah tadi SX, data X atau data Y yang besar? Nah, itu nanti Anda simpulkan sendiri dari contoh yang akan Ibu berikan nanti ya. Simpangan baku terkecil. Kemudian untuk F hitung yang kurang dari F tabel berarti homogen, dan jika F hitung lebih dari F tabel berarti tidak homogen. Nah, di sini X dan Y-nya ada contoh data hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca. Jadi ingin diketahui nih di sini apakah homogen si varians dari sampel yang diambil ini atau tidak gitu. Nah, kemudian ada tabel bantunya yang ini X kuadrat, di kolom ketiga, kolom keempat Y kuadrat, kolom kelima adalah X dikali Y. Kemudian kita hitung di sini, nih hapus lagi nih kuadratnya. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai kuadrat ya. Jadi diperolehlah 2,81 F-nya, dan kita lihat di F tabel ini
Derajat kebebasan atau deka pembilangnya 10 min 1, 9, dan deka penyebutnya 10 min 1, karena sama datanya ada jumlahnya tadi di sini eh 10 data ya, ya kan 10 data. Kemudian alfanya itu umum digunakan alfa itu di penelitian yang non medis. Kalau medis 1% ya, alfanya 5%. Sehingga diperolehlah nilai F tabelnya adalah 3,18. Sehingga kesimpulan lagi, F hitung itu kurang dari F tabel. Dan berarti data variabel X dan Y itu homogen. Seperti itu cara dari penghitungan uji Levin atau Levin test ya. Dan untuk lebih mudahnya bisa Ananda gunakan software, berbantuan software seperti SPSS, JASP, Excel, PAS, dan lain sebagainya. Dari sini, apakah Ananda ada pertanyaan? Ibu presensi dulu ya. Nah, untuk waktu yang karena ini tadi kita mulainya telat juga, silahkan Anda baca materi yang Ibu berikan kemarin sebagai penambahan untuk waktu yang masih ada ya kan tersisa sekitar sejaman lebih lagi. Anda gunakan untuk sebagai tugas baca materi-materi yang Ibu share kemarin dan materi yang baru ini ditambah dengan nanti tabel ada 2 tabel lagi yang Ibu berikan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu langsung presensi. Rofi Pradika ada? Rofi Pradika, Gian Zafira, Hadir, Bu. Rema, Hadir, Bu. Lulu Hairani Putri, Lulu, M. Dava Pradana, M. Dava Pradana, Gilang Oktavian Dalimunte, Gilang, Gonggong, Hadir, Bu. Wina Meli Putri, Hadir, Bu. Rian Dwi Wahyudi, Rian, M. Rizky, Hadir, Bu. oke, M. Rizky Apriando, Hadir, Bu. Muhammad Rifan, Hadir, Bu. Kevin Marcelino Purba, Saya, Bu. Rahman Habibi, Hadir, Bu. Muhammad Raja Zakaria William, M. Raja Zakaria William, M. Rifki Satrio, Hadir, Bu. Maya Sari Situmorang, Hadir, Bu. Melda Anjriani, Melda Anjriani, Angel Arta Venesia Simanjuntak, Hadir, Bu. Filan Genta Alfarid, Hadir, Bu. Alpin, Alpin, Ainun Fitria Cindy, Hadir, Ibu. Miko Ardiansyah, Miko, Rini Haryanti, Hadir, Bu. Krisna Lot Karina Hasugian, Hadir, Bu. Rina Setiawan, Hadir, Bu. Eli Agustina Boru Sembiring, Hadir, Bu.
Rizky Fadlan Syarif, Hadir, Bu. Muhardi Ifwan, Hadir, Bu. Niki Tirta, Hadir, Bu. Selvia Afcinta, Selvia, Hadir, Erina Kalansinaga, Hadir, Bu. Argivan Theophilus Ginting, Hadir, Bu. Tiara Afrilia, Hadir, Ibu. Rahmat Radiko, Hadir, Bu. Hari Musa Lubis, Hadir, Bu. Dimas Agung Prayuda, Hadir, Bu. Imelda Ayu Wulandari, Hadir, Bu. Teguh Kasih Halawa, Hadir, Bu. Naya Imelda, Hadir, Bu. Anissa Trisusilawati, Anissa Trisusilawati. Oke, demikian Ananda. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Maaf, Ibu. M. Zafar Pradana tadi hadir, Bu. Oh iya, sudah. Kayaknya sudah Ibu tandai hadir di situ. Oke, Ananda. Ada lagi yang mau disampaikan? Ibu masih utang video ya nanti ya, masih belum selesai itu videonya. Baik, Bu. Minggu depan kita cek catatan lagi dan materi offline ya. Kita ini lebih banyak ke contoh soal dan contoh kasus ya. Jika tidak ada, Nanda kita tutup saja karena Nanda ada kuliah dengan Bu Uli setelah ini ya. Oke, demikian. Dengan Ibu, Ya? dengan Bu Sor, Bu. Oh, dengan Bu Sur. Oke, oke, oke. Oke, baik Ananda. Terima kasih atas kehadiran Ananda semua pada pagi hari ini. Kita mantapkan lagi materi-materi ini dan juga yang nanti Ibu berikan di video di pertemuan minggu depan dengan contoh soal dan contoh kasus. Semoga Ananda lebih memahami. Dan nanti kita mungkin ujiannya online aja ya, UTS-nya. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kasih. Sama-sama semua.